Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Seri Satya untuk bersama-sama mendengarkan voice note renungan Resot GKI Puruk Cahu. Dan pada hari ini nas firman Tuhan yang akan diperhadapkan untuk kita dari Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-16 hingga Kolose pasal 3 ayat yang ke-4. Sebelum kita bersama belajar akan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami ingin belajar akan firman-Mu, persiapkan hati kami untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar perjalanan kehidupan percaya kami di dalam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-16 hingga Kolose pasal 3, ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pemikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa, oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin buat firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kebanyakan warga jemaat Kolose adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Ada di antara warga jemaat telah dipengaruhi oleh ajaran dan praktek-praktek dari sebuah agama asing. Dan berita tentang keadaan jemaat Kolose ini diketahui oleh Paulus melalui kunjungan Epapras, yaitu seorang pemberita Injil dari gereja di Kolose. Saudaraku, jemaat ada dalam sebuah pemahaman
yang tidak sesuai dengan iman kepada Yesus Kristus. Mereka berpikir bahwa mereka lebih baik dari orang lain. Kita bisa baca dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-16. Mereka juga menolak diri mereka dari keinginan jasmani tertentu dan menyembah para malaikat. Pada ayat yang ke-18. Dan praktek-praktek ini menjadikan orang-orang Kolose merasa bahwa mereka telah dikuduskan. Mereka juga merasa bahwa mereka memahami misteri-misteri alam lebih daripada anggota gereja lainnya. Karena itu dalam suratnya, Paulus mengoreksi mereka dengan mengajarkan bahwa penebusan datang hanya melalui Yesus Kristus. Rasul Paulus juga mengajarkan agar mereka juga menjadi orang yang bijak dalam menerima pengajaran dan melayani Allah dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan mereka. Karena itu, saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang percaya, kita pun diajak untuk memiliki kedewasaan spiritual dan pemahaman yang benar terhadap apa yang kita imani. Sehingga kita tidak mudah untuk ikut angin pengajaran yang mungkin saja adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan iman kita. Karena itu, butuh kesediaan untuk boleh belajar bersama, memiliki pemahaman yang benar terhadap apa yang kita imani dalam kehidupan percaya kita di dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan roh hikmat, pengertian, dan pemahaman sehingga setiap kita boleh memahami iman dengan benar dan melakukannya untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu dan kesempatan kami boleh belajar akan firman-Mu. Meteraikan firman yang sudah kami dengarkan, jadikan kami pelaku firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami ingin bersama-sama berdoa, terkhusus bagi jemaat-Mu yang ada di Dirung Bakung, Gereja Anugerah. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat kehidupan warga jemaat-Mu. Biarlah Engkau hadir dalam setiap keberadaan dan pergumulan mereka, baik dalam kehidupan dalam keseharian mereka, bahkan juga dalam kehidupan persekutuan dan pelayanan mereka. Sehingga biarlah dalam pertolongan Tuhan, jemaat-Mu diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman, bersama bertumbuh melakukan kasih Allah dalam kebenaran dan pertolongan Tuhan. Karena itu Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu yang ada di Dirung Bakung, dan biarlah hidup dan kehidupan mereka boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Diberkati pula setiap kami yang boleh mendengarkan voice note resort GKI Puruk Cahu ini. Dan dengan pertolongan Tuhan, kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan di dalam Tuhan untuk melakukan kasih Allah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa kami. Dalam Yesus kami berdoa, sebagaimana Engkau mengajarkan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.